Selamat pagi dan shalom untuk saudara-saudari pencinta renungan The Message. Pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua untuk mengingat bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kepada kau dan saya untuk memindahkan hati kita ke surga. Maka dengan demikian mata hati kita akan selalu terarah kepada janji kedatangan Tuhan. Memang hidup dengan meyakini janji kedatangan Tuhan dan pemerintahan Allah yang akbar nanti, akhirnya akan menjadikan kita seperti pemimpi-pemimpi. Orang-orang di sekitar kita memandang hal itu sebagai omong kosong. Orang gila kita ini dianggap seperti orang sinting, orang yang nganggur gak perlu deh begitu. Diam-diam mungkin dalam hati mereka bisa mencemooh kita. Mereka bisa berkata ini orang gila ini. Betul kan? Jadi kita mengerti mengapa orang mengolok-olok Nuh di zaman Nuh hari itu. Ketika Nuh memberitakan berita keselamatan di orang-orang di zamannya. Mungkin Lot juga mengalami hal yang sama ketika mengajak orang-orang keluar dari kota Sodom. Lot pun juga diolok-olok dan orang bergumam, ini orang gila. Pasti saya pikir sama dengan apa yang kita alami hari ini, saudaraku. Tetapi mimpi yang kita alami ini bukan mimpi yang omong kosong, saudaraku. Bukan sesuatu yang empty atau kosong. Mimpi kita adalah nubuatan Alkitab yang akan digenapi. Itulah visi Tuhan. Seperti Abraham memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi tersebut, kita pun belajar demikian. Itulah yang saya sebut dengan walk by faith, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun walk by faith, berjalan dengan iman. Dengan iman bukan dengan penglihatan, saudaraku. Nuh menggerakkan diri dan keluarganya untuk berjuang membangun sebuah bahtera. Ini menjadi inspirasimu dan inspirasiku seharusnya. Hal yang sama juga kita lakukan dengan menunjukkan pikiran kita hanya kepada pemerintahan kerajaan surga yang akan datang. Dan kedatangan Tuhan dan pemerintahan teokrasi yang dijanjikan Tuhan menjadi peragaan hebat yang sangat menakjubkan yang akan kita saksikan dan alami nanti, saudaraku. Itu seharusnya membuat kita menggebu, menginspirasi kita untuk kita berjalan walk by faith seperti tokoh-tokoh iman, saudaraku. Maka kita harus berani mempercayai apa yang Tuhan katakan atau apa yang Tuhan janjikan. Kalau boleh saya pastikan, saudaraku, orang-orang ketika zaman Nuh itu pasti mereka tidak menyangka atau tidak menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu dahsyat di zamannya. Sementara Nuh dan keluarganya tidak menduga betapa nyamannya bahtera yang mereka buat bertahun-tahun dengan olok-olokan orang di sekitarnya. Betul nggak? Mungkin itu bisa saya pastikan lah, bukan kemungkinan tapi sebuah kepastian. Mungkin juga calon menantu dari Lot itu tidak akan menduga bahwa bumi di zaman mereka dijungkir balikan Tuhan. Api belerang menghajar kota mereka. Betul saudaraku? Sebaliknya ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, ia baru mengerti betapa beruntungnya dia bisa keluar dari kota itu. Pada waktu masih di Sodom, Lot masih ada sedikit keraguan untuk meninggalkan kota Sodom. Makanya mereka berlambat-lambat. Akhirnya sampai malaikat menarik mereka keluar dari Sodom. Tetapi setelah menyaksikan kedahsyatan api dan belerang membumi hanguskan kota itu, barulah Lot dan anak-anaknya menyadari betapa bersyukurnya mereka terhindar dari penghukuman Tuhan. Saya boleh gambarkan betapa mengerikan seandainya Lot dan anak-anaknya menolak keluar dari kota Sodom hari itu. Habis, saudaraku.
Tapi puji Tuhan mereka mengikuti jejak para malaikat. Dan mereka terhindar dari bencana itu. Saudaraku, gambaran yang jelas mengenai penyesalan karena tidak bertobat kita bisa temukan di Lukas 16 ayat 19-25. Peristiwa ini cermin dari kehidupan manusia karena banyak orang tidak sadar betapa dahsyatnya kengerian api kekal. Tetapi mereka juga tidak menyadari betapa beruntungnya ada di pangkuan Abraham. Maka mempercayai Tuhan juga berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu mendatang. Masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan artinya mulai sekarang hidupmu dan hidupku diarahkan kepada kehidupan yang akan datang. Inilah yang saya sebut dengan walk by faith. Air bah belum melanda bumi, tapi keluarga Nuh sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Ini juga berarti hidup di dalam janji Bapa. Yang paling mengagumkan adalah kehidupan Abraham. Seluruh kehidupannya adalah kehidupan masa depan. Walau dia tidak mengalami sampai mati, dia tidak mengalami negeri yang dijanjikan. Tetapi sampai mati Abraham percaya. Sampai mati Abraham tidak mengalami apa-apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi sampai mati imannya tidak pudar kepada Allah. Abraham adalah sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Dia menembus batas imannya. Bagaimana dengan kau dan saya? Hari ini kita diolok-olok mengiring Tuhan. Berjuang hidup benar, berjuang hidup lurus, berjuang memenangkan jiwa-jiwa, berjuang menggapai banyak jiwa. Kita diolok-olok. Mungkin kemarin hari Minggu, saudaraku, saya membawakan kebenaran firman tentang Nehemia. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Dia terbeban dengan visi Tuhan. Dia terbeban dengan hati Tuhan. Dari zona nyamannya dia bangkit keluar. Dia tampil untuk mengajak seluruh bangsa Israel untuk membangun kota Yerusalem. Tahu saudaraku, tidak mudah. Ketika visi Tuhan dijalankan ada tantangan dari dalam, ada tantangan dari luar. Sama dengan hidupmu dan hidupku hari ini. Kalau kau dan saya benar-benar mau mengenakan visi Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan, aku memenangkan jiwaku dulu. Dan aku mau memenangkan jiwa-jiwa untuk orang lain. Aku mau bawa orang-orang banyak ini ke bahtera keselamatan yang diberikan Tuhan atas hidupku. Itu tantangan dari dalam dan dari luar pasti ada. Maka saya katakan saudaraku sekali lagi, jangan tidak fokus dengan visi Tuhan. Walk by faith. Jadilah manusia masa depan. Jadilah manusia yang memiliki visinya Tuhan. Sehingga kau tetap berjalan fokus meskipun tantangan demi tantangan, baik dari dalam, dari orang-orang dekatmu, dari keluargamu, dari sahabatmu, dari orang tuamu, anakmu, pasanganmu, atau dari orang-orang luar, pasti akan bertubi-tubi menghajar untuk menggocoh, menghabiskan, meluluh lantakan visi Tuhan dalam hidupmu. Makanya setiap kali saya ngomong, kalau ada orang mau mulai belajar melayani Tuhan, hati-hati, orang di sekitarnya jangan sampai dipakai oleh iblis. Biasanya iblis lihai, mereka mengubah fokus orang-orang yang melayani itu melalui orang-orang dekat di sekitarnya. Tujuannya apa? Supaya rencana Tuhan atas hidup orang itu gagal dan visi Tuhan lenyap dalam hidup orang itu. Saya sudah tahu peta kerja iblis, saudaraku. Berkali-kali begitu. Maka hati-hati ketika pasanganmu mulai melayani Tuhan, anakmu mulai melayani Tuhan, orang tuamu mulai melayani Tuhan, siapapun, hati-hati. Orang di sekitarmu harus benar-benar orang-orang yang mendukungmu menggapai visi Tuhan. Segenap hidup bersama-sama unity menemukan visi Tuhan dan menyelesaikan sampai tuntas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Abraham, Abraham adalah sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Manusia masa depan. Stephen Lim dan semua para pendengar renungan The Message juga harus menjadi manusia masa depan.
Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Yang dimaksud manusia masa depan gimana, pastor? Mengumpulkan harta di surga. Itu terdapat dalam Matius 6 ayat 19-24. Kita harus mengumpulkan harta kita di surga. Manusia masa depan mengumpulkan yang pasti, mengumpulkan yang kekal. Karena di bumi ngengat dan karat akan menghabisi semuanya. Pencuri bisa mencuri dan membongkar, tapi harta surgawi kekal, saudaraku. Wah, istimewa, saudaraku. Saya ajarkan ini kemarin minggu juga di Rehoboth Semarang. Kekayaan seorang manusia yang namanya Kristen itu adalah ketika bisa mengumpulkan harta di surga. Yaitu apa? Jiwa-jiwa. Jiwa kita dulu dan jiwa-jiwa orang lain. Maka hendaknya kita tidak menjadi keras kepala. Seperti bangsa Israel yang menolak apa yang Tuhan katakan. Bahwa di Kanaan mereka akan menjumpai tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi bangsa Israel malah ngambek karena mereka sudah terikat di Mesir. Dia malah marah sama Musa, kamu mau buat kita mati di padang gurun ya. Di Mesir tidak kurang makan kita. Coba saudaraku, itu seperti kita hari ini. Itu sejajar dengan nasihat yang dikatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-2. Mereka hanya melihat atmosfer Mesir yang menurut mereka jauh lebih baik daripada padang gurun. Tapi mereka tidak mempercayai tanah Kanaan yang permai. Banyak orang Kristen yang tidak mempercayai kehidupan yang akan datang. Yang pastinya jauh lebih indah. Yang pastinya jauh lebih mapan dari kehidupan hari ini. Maka pagi hari ini saudaraku, dengan kasih ya saya mau mengingatkan kepada kita semua. Jangan takut kalau harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Amin saudaraku. Karena penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima suatu hari nanti. Jadilah manusia masa depan. Pindahkan hatimu ke surga. Yakini janji ini akan membuat kita lebih membersihkan diri. Berusaha berkenan terus di hadapan Tuhan. Amin gak? Ini gak gampang loh saudaraku. Saya sedang mengimpartasi semua para pendengar. Semua jemaat Rehoboth Semarang. Ayo kumpulkan harta kita di surga. Harta kita adalah jiwa-jiwa itu. Menangkan dimanapun kita berada. Dimanapun, kapanpun. Kita mau menangkan jiwa-jiwa kita seperti mengumpulkan satu persatu jiwa. Kita masukkan ke langit baru, bumi baru. Wah, kalau sekarang mungkin ambisi kita masih tentang dunia. Ngumpulin rumah, ngumpulin mobil, ngumpulin benda-benda rare, ngumpulin ini. Tapi sekarang saya mau ajak kepada kita semua. Jangan terdistrak dengan dunia. Yuk, ambisimu dan ambisiku dibuat sama yuk. Visi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Kumpulin jiwa-jiwa. Kita koleksi jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terus kita minta Roh Kudus mampukan kita. Amin saudaraku. Karena di neraka itu kertak gigi dan panas itu benar-benar nyata saudaraku. Jangan main-main. Maka kita harus terbeban dengan bebannya Tuhan. Dan pengharapan yang kita gaungkan ini tidak akan mengecewakan. Sebab yang berjanji adalah setia, Tuhan itu sendiri. Sebagaimana Tuhan selalu menepati janji-janjinya di masa lalu. Demikian pula Tuhan akan menepati janji kedatangannya. Dan pendirian kerajaan surga secara fisik. Di langit baru dan bumi yang baru. Amin saudaraku. Berjalan dengan iman berarti masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan. Di mana mulai sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan yang akan datang. Jadilah manusia masa depan. Amin saudaraku, semoga ini jadi berkat untuk kita semua. Memacu hidupmu untuk semakin mengenakan visi dan kehendak Tuhan. Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.